Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahrul Rozi. Saya mahasiswa jurnalistik dengan NIM 122050015. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab soal UAS Future Narrative Reporting dan Surat Kabar. Adapun soal yang pertama, yaitu apa yang Anda pahami tentang naratif reporting dan apa pengalaman Anda dalam menuliskannya. Pelaporan naratif adalah gaya yang menceritakan tentang suatu hal yang detail. Dalam pelaporan naratif ini, kita tidak hanya menyajikan fakta dari hasil observasi, tetapi juga menggambarkan karakter dan suasana peristiwa dengan kata-kata yang penuh majas, sehingga membuat pembaca berimajinasi dengan apa yang disampaikan oleh penulis. Kemampuan menyampaikan cerita yang detail dan penuh emosional membuat lebih menarik dan mudah dipahami oleh pembaca. Sedangkan pengalaman saya mengenai menulis future narrative reporting ini, yang pertama kali saat pengumpulan UTS ataupun ujian tengah semester. Di situ saya menulis tentang perjuangan saya masuk ke perguruan tinggi. Dan di sana itu saya menggunakan kata-kata yang penuh majas sehingga pembaca itu bisa merasakan bagaimana situasi saya saat mau masuk ke perguruan tinggi. Seperti itu. Kemudian pertanyaan yang kedua, yaitu apa langkah-langkah yang Anda lakukan untuk membangun narasi yang kuat dan menarik. Jelaskan bagaimana menggunakan teknologi dapat meningkatkan narasi. Untuk membangun narasi yang kuat, saya akan mengumpulkan data-data dari hasil wawancara dan observasi. Kemudian, untuk menyusun kata-kata, saya akan melihat target audiensnya dulu. Kemudian disesuaikan kata-kata tersebut terhadap calon pembaca, sehingga akan lebih menarik para pembaca untuk membacanya. Selain itu, dengan perkembangan teknologi, salah satunya yaitu AI, kita bisa memanfaatkannya. Seperti dalam editing dan revisi, kita bisa meminta bantuan AI untuk parafrase tulisan kita dan membantu AI untuk editing dalam tulisan future narrative reporting. Pertanyaan ketiga, yaitu bagaimana Anda mengumpulkan dan menganalisis data untuk membuat future. Dalam mengumpulkan dan menganalisis data, saya menggunakan 3 metode dalam jurnalistik, yaitu yang pertama wawancara, kemudian yang kedua observasi, dan yang ketiga yaitu dokumentasi. Nah, setelah hasil dari 3 cara tersebut, kemudian saya analisis dan saya tarik benang merahnya, yang kemudian saya ambil untuk dijadikan text future. Kemudian pertanyaan nomor 4, sebelum tulisan kita layak dibaca orang lain dan dimuat di media, bagaimana cara Anda melakukan editing dan revisi? Sebelum tulisan kita layak dibaca orang lain dan diupload ke media sosial, biasanya saya melakukan editing dan revisi dan meminta bantuan ke teman saya yang lebih profesional dalam penulisan untuk mengkoreksi tulisan saya. Karena dengan begitu tulisan kita lebih bagus. Selain itu, saya juga menggunakan tips membaca dengan suara yang nyaring supaya saya bisa mendengar hasil tulisan saya, karena dengan hal tersebut saya bisa mengetahui mana kata-kata yang tidak cocok dan mana kata-kata yang cocok untuk text future narrative reporting. Kemudian pertanyaan nomor 5, mengapa memahami pembaca atau audiens yang menjadi target sasaran tulisan kita sebelum menulis future itu perlu dan penting dilakukan, dan mengapa juga menyusun outline dalam menulis future itu penting? Menurut saya, memperhatikan pembaca atau audiens itu sangat penting,
Karena untuk menarik perhatian pembaca, kita harus tahu dulu bahasa yang kita gunakan itu sinkron dengan audiens, sehingga audiens itu merasa dekat dengan tulisan kita. Seperti contoh, ketika saya ingin menulis tentang anak muda, maka kata-kata yang saya gunakan harus kekinian dan trending, sehingga bahasanya itu mudah dipahami dan anak muda itu tertarik untuk membacanya. Selain itu, menyusun outline dalam menulis future itu juga penting. Karena dengan menyusun outline, kita akan tahu tulisan kita itu arahnya kemana, data yang kita butuhkan itu apa, dan target audiensnya itu siapa. Dengan hal tersebut kita akan fokus dalam menulis future. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih atas perhatiannya.